Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi di hari ini dalam kebenaran firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Kebenaran firman yang tersedia untuk kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Filipi pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi pada pasal 4 ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Kami datang menghampiri Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kami. Di hari ini sebelum kami melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami, di tengah-tengah pekerjaan dan rutinitas kami setiap hari, kami akan melandasi hari ini dengan kebenaran firman yang akan kami dengar lewat siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Semua pemirsa yang mendengarkan siaran ini, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar di hari ini teristimewa dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami, akan kami lakukan dalam perjalanan hidup ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kalau ketika kami mendengarkan firman-Mu tidak menjadi hampa dalam pendengaran kami, tetapi akan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami siap sambut firman-Mu di hari ini. Amin. Kitab Filipi pada pasalnya yang keempat ayat 13 firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ayat perenungan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian perikop pembacaan kita dari Filipi pada pasal 4 ayatnya yang ke-13, tema kecil yang mengantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah kuat oleh Kristus dengan kekuatan Allah. Kuat oleh Kristus dengan kekuatan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, seorang prajurit yang tangguh, dia tidak dibentuk oleh fisik yang kuat, tetapi dia akan tangguh dibentuk ketika dia berada di dalam medan peperangan. Sama halnya dengan seorang pelaut yang tangguh, ia tidak dilahirkan di dalam lautan yang tenang, tetapi dia dibentuk di dalam lautan ombak serta badai. Demikianlah halnya kita selaku anak-anak Tuhan, kita pun juga bertumbuh dalam iman yang tangguh dengan berbagai persoalan hidup ataupun ujian-ujian kehidupan yang melanda kita. Dan bagian firman Tuhan di saat ini, kita melihat dari latar belakang kitab ini ketika Rasul Paulus dia berada dalam terali besi. Rasul Paulus tetap memberikan ada begitu banyak nasihat yang sangat memberikan arti, memberikan kekuatan bagi kita. Jika kita melihat bagaimana seorang Paulus ketika dia berada di dalam penjara, dia pun juga tetap mengucap syukur karena Tuhan juga tetap memberikan kepadanya kekuatan. Walaupun kita melihat dari bagian-bagian pembacaan sebelumnya, Rasul Paulus itu mengalami adanya penderitaan yang cukup berat dan dia lalui dengan penuh syukur dan sukacita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan, terkadang membuat kita juga tidak sanggup ketika kita ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Terkadang kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir akan hari esok yang akan kita lalui. Tetapi dari bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini kita mau belajar bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu sanggup menolong dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita pun harus tetap kuat. Kita pun harus tetap bersandar dan tetap meminta hikmat Tuhan bagi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dari bagian perikop di hari ini, marilah kita belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu memelihara kita.
Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita akan selalu memampukan kita untuk menghadapi setiap situasi dan kondisi-kondisi yang buruk sekalipun. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita selalu mengutamakan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kita tetap menjadi kuat oleh Kristus dengan kekuatan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan di saat kita berserah padanya, maka segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Dialah sumber kekuatan yang sungguh dan benar, dan tak satu pun kuasa yang dapat melebihinya. Percayalah kepada Tuhan dan hiduplah dalam kebenarannya senantiasa. Tuhan menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini kami telah mendengarkan bagian firman-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi kami untuk terus bersandar walaupun dalam perjalanan kehidupan kami banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tetapi dikala ketika kami minta hikmat Tuhan bekerja bagi kami, Tuhan pun akan menuntun kami di sepanjang perjalanan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pemirsa Taburai Injil yang di hari ini mendengarkan bagian firman Tuhan. Dimanapun hari ini kami ada dan berkarya, Tuhan memberkati dalam seluruh langkah pekerjaan dan tanggung jawab kami. Di tengah-tengah keluarga tetapi pun dimanapun kami ada dan berkarya. Terima kasih Tuhan, sampai dengan terbenamnya matahari kami serahkan seluruh aktivitas kerja kami hanya kepadamu. Tuhan memberkati. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami letakkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Taburai Injil pada channel YouTube Kasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.